Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatannya. Pak, kan katanya Islam itu kan harus proporsional. Pertanyaan saya adalah, itu sering sekali masalah riba. Kita nggak mungkin hidup sekarang nggak punya tabungan. Dan simpanan itu kalau kita kaitkan ada jasa. Jasa perbankan itu untuk bayar gaji, untuk investasi, untuk perkembangan operasional, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita hidup itu di e-commerce. Nggak mungkin nggak ada kaitan dengan perbankan. Kemudian kaitannya dengan kegiatan dari semua pemerintah. Itu uangnya dari pinjam. Yang saya pertanyakan, bagaimana kaitannya jasa yang kita gunakan. Itu kan pasti ada kaitannya riba. Kemudian saya jadi gamang. Orang yang namanya lagi belajar, Pak. Apakah yang kita lakukan sekarang itu semuanya ada berkaitan riba? Padahal Al-Quran itu sifatnya universal, umum. Berlaku akan sepanjang umur dunia untuk manusia. Itu pertanyaan, Pak. Mengenai riba yang kaitannya dengan semua aktivitas perbankan yang kita lakukan hari ini semua tidak bisa terlepas. Apakah itu riba atau enggak gitu kira-kira, Ya, Bu ya? ya, Sederhananya ya. Nuhun. Baik. Makasih. Ibu siapa? Ibu Ae. Jadi gini, dalam Islam itu riba memang disepakati haram. Yang namanya riba itu haram. Dan bahkan keharaman riba itu adalah salah satu yang sangat ditekankan ya untuk difahami supaya tidak dilakukan. Jadi yang namanya riba itu memang haram. Pertanyaannya adalah apakah interest bank ya, itu riba? Kan di situ pertanyaannya. Jadi bukan masalah riba itu haram apa enggak, riba itu memang haram. Ya. Tapi apakah transaksi-transaksi ekonomi yang akhir-akhir ini tercipta ya setelah adanya institusi perbankan, apakah itu adalah riba atau tidak? Terhadap masalah bunga bank ya, atau transaksi perbankan konvensional secara umum, itu memang ada dua pandangan. Ini amanah ilmu, Pak ya, Bu ya, saya harus sampaikan. Memang ada dua pandangan. Ada yang menganggap itu adalah riba, karena itu dia haram. Ada yang mengatakan tidak riba, karena itu adalah termasuk muamalatun jadidah. Suatu bentuk transaksi baru yang tidak bisa dikiaskan langsung kepada transaksi riba yang ada pada masa Rasulullah SAW. Nah, kalau yang mengatakan bahwa yang pertama itu bahwa bunga bank, ya, bunga bank konvensional itu adalah riba, ya maka jelas haram. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak, itu bukan riba, tapi itu muamalah jadidah. Karena dia muamalah jadidah, maka dia harus tunduk kepada kesepakatan dari para ahli ekonomi dan orang yang terlibat di situ. Maka kalau suka sama suka, memang sama-sama redho, ya sudah silahkan. Ya. Kalau memang ada kegundahan, nah, pakai prinsip apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kalau Anda ragu, ya sudah tinggalkan. Tapi kalau Anda mengatakan, oh saya ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa bunga bank dan transaksi-transaksi perbankan konvensional yang di situ ada interest rate, itu bukan termasuk riba, maka dia kembali ke hukum asal. Apa itu? Al-hukmu fil asya, al-aslu fil asya, al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu di dunia adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi ada dua pendapat. Ini amanah ilmu ya, Bu. Ibu mau ikut yang mana terserah. Masing-masing itu ada landasannya. Dan tidak boleh kemudian yang mengatakan haram kemudian mencerca, ya, kemudian menganggap bahwa wah ini udah kurang Islamnya, nggak boleh. Ya. Demikian juga
Kalau yang mengatakan boleh, itu nggak boleh juga bilang, itu yang haramkan, atau misalnya perbankan Islam itu kayak mengada-ngada, enggak juga. Semuanya ada landasannya. Pertanyaannya adalah, kok ruang beda itu kok ada? Ya itulah muamalah. Itulah muamalah. Jadi Bapak Ibu, ini ilustrasi ya. Ada seorang guru dulu, namanya Imam Abdul Wahab Sya'rani. Dia mengarang buku yang di situ memuat tentang perbedaan pandangan hukum. Lalu dia mengatakan apa? Semua perbedaan pandangan hukum ini menunjukkan universalitas Islam. Jadi kalau ada, mohon maaf nih ya Bapak Ibu, misalnya urusan makan minum nih, ya kan kalau kita ular haram apa halal? Ular haram apa halal? Enggak nih saya tanya nih, ular haram apa halal? Ular, kalajengking, haram apa halal? Enggak, ini saya tanya ibu nih. Bu, kok ibu jadi ragu nih? Ular haram apa halal? Ada yang pernah makan ular nggak? Kan kalau enggak, bukan pengobatan Bu, ini hukum asalnya nih. Halal apa haram? Kalau kita belajar hukum, kita kan di Indonesia ini rata-rata mazhab Syafi'i kan. Ya memang cocok mazhab Syafi'i buat kita. Lalu kita mengatakan apa? Ular itu haram. Iya, oke. Tapi ada mazhab lain yang juga itu kredibel. Ya. Misalnya mazhab Maliki. Dia mengatakan, enggak, ular itu halal. Asal disembelih dengan sembelihan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan dicoba lah. Nah, kenapa pertanyaannya? Ya. Tikus halal apa haram? Enggak, ini nanya aja nih Bu. Halal apa haram? Ada yang menghalalkan, mazhab Maliki juga. Asal disembelih dengan benar gitu. Pertanyaannya, kok ada yang menghalalkan gitu ya? Ya dia punya dalil juga, ya. Dia punya dalil utamanya adalah karena dalam Al-Qur'an itu kan memang ada pembatasan dari Allah. Yang diharamkan adalah lahma khinzirin, ya. Adalah daging babi, ya. Kemudian daman masfuhan, darah yang mengalir, ya. Kemudian dalam penjelasan Nabi misalnya segala macam bangkai, ya, kecuali bangkai dari bangkai laut sama al-jarad, apa jarad itu ya, belalang ya, ya jadi itu boleh, ya. Nah, nggak ada disebut tentang ular, nggak ada, ya. Tentang tikus nggak ada gitu. Jadi ada perbedaan pendapat. Nah, kenapa perbedaan pendapat ini ada? Karena memang universalitas Islam. Konkretnya apa? Umat Islam itu bukan hanya di Indonesia, Bapak Ibu, di mana sumber protein hewani itu beragam. Kita punya banyak sapi, kambing, ayam, sehingga kita nggak perlu makan ular. Tapi ada umat Islam yang tinggal di Sahara, di Afrika sana, di Nigeria. Nggak ada ayam di situ, Bu. Yang ada itu ular gurun. Yang ada itu tikus-tikus gurun, hewan-hewan gurun. Yang kalau menurut mazhab Syafi'i haram, tapi menurut mazhab mereka itu halal. Kalau nggak dihalalkan, nggak ada sumber protein hewani mereka. Karena itu di dalam hal-hal yang sifatnya bukan pokok, ya, termasuk diantaranya masalah macam-macam makanan yang halal atau haram. Kalau ada orang yang mengkonsumsi itu, ya, di tempat tertentu, ya, sesuai dengan mazhabnya, gitu ya, dengan caranya disembelih benar. Karena memang nggak ada protein hewani, ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita, ini mazhab Syafi'i itu kalau urusan makanan memang, waduh, berat ya. Pokoknya bukan hanya yang disebutkan dalam nas, tapi kullu ma yustaqbahu wa yustaqdaru, segala sesuatu yang menjijikkan gitu. Jadi kalau kita udah merasa jijik, udah tinggalin aja gitu. Tapi ada sekali lagi saudara-saudara kita yang tinggal di tempat lain. Kalau tidak halal itu untuk mereka,
mereka akan kekurangan asupan protein. Jadi itulah bagian dari rahmahnya Islam. Nah, termasuk juga masalah seperti ini. Ya, misalnya urusan perbankan. Nggak di semua tempat ada perbankan Islam. Ya. Tidak semua yang ada tempatnya perbankan Islam juga sudah mampu memberikan misalnya pelayanan yang persis sama. Ya. Tidak semuanya. Jadi keragaman-keragaman inilah yang dibuka ruangnya oleh para ulama. Selama tidak menyangkut akidah, ritual ibadah, ya, jangan keras-kerasan kalau urusan muamalah. Ya udah. Oh ya, ada yang mau berbang Islam karena mengatakan pokoknya saya mau lebih adem lah gitu. Saya mau lebih tenang misalnya. Ya sudah. Ada yang mengatakan, loh ini kan transaksi perbankan transaksi baru, nggak ada zaman Rasul. Sebagian ulama membolehkan, ya udah saya ikutin itu. Ya nggak masalah juga. Silahkan. Ada pegangannya, ada landasannya. Itu Bu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Guru.